warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan part berikutnya, di mana part sebelumnya kita telah membahas pengenalan dan analisis sistem. Untuk part ini kita akan membahas tentang implementasi dari perancangan database-nya. Untuk implementasi tersebut, mari kita mulai. Baiklah, di sini kita akan langsung mempraktekkan saja bagaimana merancang database ini ya teman-teman, bagaimana membuat database ini. Langsung kita implementasikan. Pertama, kita buka Laragonnya. Setelah muncul tampilan jendela seperti ini ya teman-teman, pop up seperti ini, klik Start All. Apabila sudah muncul Apache dan MySQL-nya seperti ini dengan portnya, maka sudah dapat digunakan ya teman-teman. Kemudian kita klik database. Nah, akan tampil jendela berikutnya, yaitu seperti ini. Kemudian kita klik button buka ini aja teman-teman. Nah, akan tampil seperti ini. Kita akan membuat sebuah database baru. Database baru ini akan kita berikan nama sesuai dengan studi kasus yang akan kita buat. Kita akan membuat sebuah sistem informasi pemilihan pembimbing akademik. Kalau saya singkat yaitu SIPA. Untuk mempermudah dalam penulisannya gitu ya teman. Jadi di sini kita akan membuat sebuah database baru, yaitu di tulisan Laragon ini kita klik kanan, arahkan ke buat baru, pilih database. Kemudian nama di sini seperti yang tadi disebutkan, kita tulis SIPA, Sistem Informasi Pemilihan Pembimbing Akademik. Saya sarankan penulisan di database ini jangan ada besar ya teman-teman. Lebih baik kita lowercase-kan saja semuanya. Di sini saya buat namanya SIPA. Oke. Nah, di sini ini list database saya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan tabelnya teman-teman. Untuk pembuatan tabel yang pertama yaitu tabel user, kita klik kanan, kita pilih buat baru tabel. Kemudian kita tulis di name-nya tabel user. Komentarnya kita bisa buat menampung data user atau yang lainnya. Dan kemudian klik tambah. Untuk atribut pertama yaitu ID user. Kemudian atribut kedua username. Atribut ketiga password. Atribut keempat level. Dan atribut terakhir yaitu status user. Nah, di sini ada tipe data. Tipe data username ini varchar. Password ini varchar. Level ini varchar. Status user juga varchar. Untuk lengthnya di sini dibuat 100, password 100, dan sisanya kita buat 45 sesuai dengan slide. Nah, di sini ada checklist ya teman-teman, izinkan nul. Kita kosongkan saja. Jadi tidak diizinkan nilainya nul ya teman-teman. Nah, kemudian untuk default awal, untuk namanya ID kita buat auto increment. Jadi ID-nya itu adalah dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya teman-teman, akan menambah. Nah, jika kita langsung simpan, maka di sini akan ada error ya teman-teman. Perhatikan error seperti ini. Error seperti ini must be defined as a key gitu ya teman-teman. Nah, maksudnya apa nih teman-teman? Kita tidak membuat sebuah indeks untuk primary key-nya. Oleh karena itu kita buat primary key-nya teman-teman.
Nah, tentunya primary key-nya diambil dari ID user. Bisa di drag saja ke primary key, akan tampil seperti ini teman-teman. Kita simpan dan selesai. Satu tabel telah selesai kita buat. Kemudian untuk tabel berikutnya, tabel mahasiswa. Kita buat lagi tabel mahasiswa, menampung data mahasiswa, ID mahasiswa, INT, nilai awalnya auto increment, NIM, big INT, nama mahasiswa, varchar 100. Nah, dapat diperhatikan di sini ya teman-teman. Di sini ada ID user tadi. ID user ini merujuk kepada tabel user. Oleh karena itu kita buat ID user. Pastikan tipe datanya sama dengan yang kita akan rujuk, tabel user. Tipe datanya adalah INT. Kemudian kita bikin indeksnya untuk primary key. Kita tarik ID mahasiswa. Oke, untuk foreign key. Untuk foreign key kita tambah. Nah, di sini kita bisa memberikan nama. Misalnya kita berikan nama di sini yaitu ID user. Kolomnya ID user. Tabel referensi, tabel rujukan kita ke tabel user. Kolom foreign key-nya dari tabel referensi ini yaitu ID user. Oke. Dan kita simpan. Otomatis di sini ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Ada tampilan key warna hijau itu, ada tampilan key warna hijau. Nah, berikutnya kita buat tabel baru yaitu tabel dosen. Menampung data dosen. Kita bikin nama atribut pertamanya ID dosen, tipe datanya INT, auto increment. Kemudian status dosen. Status dosen kita buat varchar 45. Habis status dosen, nik dosen. Nik dosen. Big INT. Kita bisa kebawahkan ya teman-teman, biar sesuai urutan untuk mempermudahkan kita. Kolom keempat, nama dosen. Nama dosen. Varchar 100. Dan yang terakhir ada ID user. Nah, ID user ini merujuk lagi ya teman-teman. Pastikan tipe datanya sama dengan tabel rujukannya. Kita pilih indeks, tambah. Kita pilih di sini primary key. ID dosen kita drag ke primary key sampai ada tulisan copy seperti ini. Kemudian foreign key tambah. Kita bisa tulis ID user. Kolomnya yaitu kolom ID user, tabel referensinya tabel user, dan tabel kolomnya yaitu kolom ID user. Simpan. Error nih teman-teman, can write duplicate key in the table. Nah, jadi maksudnya ini error kenapa gitu kan? Jadi kita bisa coba kita ubah namanya ID user
dosen. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi pastikan nama key-nya ini berbeda dari nama key yang kita buat. Ini hanya sebuah penamaan, jadi usahakan nama penamaan ini tidak sama ya teman-teman. Sudah berhasil, kemudian kita buat tabel berikutnya. Tabel yang terakhir yaitu tabel pembimbing akademik. Komentarnya menampung data pembimbing akademik, ID PA, INT, nilai awalnya auto increment. Kemudian tambah ID dosen, ID mahasiswa. Kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke indeks, tambah primary, kita drag, kita masuk foreign key. Foreign key di sini ID dosen PA, kita masuk tabel referensinya tabel dosen, kolom foreign key-nya di sini foreign. Di sini yaitu tabel, kita masuk ke tabel referensi tabel dosen, kemudian untuk kolomnya yaitu kolom ID dosen. Kita tambah lagi untuk namanya, nama ini bebas ya teman-teman, terserah saja, ID mahasiswa PA. Untuk kolomnya kolom ID mahasiswa, tabel referensinya tabel mahasiswa, dan untuk kolomnya yaitu kolom ID mahasiswa. Nah, sekarang kita simpan. Oke, untuk database-nya kita telah selesai membuatnya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini adalah tampilannya, yaitu tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel pembimbing akademik, dan tabel user. Saya ingin mengingatkan juga atau ingin memberikan saran kepada teman-teman, kenapa ID dibuat semuanya auto increment, sedangkan mahasiswa dosen memiliki ID di mana dia tidak akan duplikat dibandingkan yang lainnya. Seperti kalau mahasiswa, nomor induk mahasiswa itu tidak akan duplikat. Kenapa tidak dijadikan ID gitu ya teman-teman? Hal ini karena ketika ada pengeditan data, apabila NIM dijadikan primary key, maka tidak akan bisa dirubah teman-teman. Hal ini tentunya akan menyulitkan apabila sistem nanti akan membesar gitu ya. Sistem nanti sudah meluas, sudah besar, dan NIM tersebut tidak bakal bisa dirubah. Begitu juga dengan dosen, NIP-nya tidak bisa diubah gitu, ataupun NIK-nya nggak bisa diubah. Tentunya ini mempersulit gitu ya teman-teman. Makanya di tutorial saya ini saya memberikan sebuah ID pada database atau pada tabel di database saya, yaitu menggunakan auto increment. Itulah alasan kenapa saya membuat ID di tabel di database saya, yaitu auto increment ya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa untuk video part ini sudah cukup panjang. Kita akhiri saja part ini dan akan dilanjutkan untuk part berikutnya, yaitu tentang implementasi untuk codingannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.